Shalom, shalom, shalom. Selamat malam. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Kita berjumpa kembali pada malam hari ini dalam program Good News Tonight by Grace of Christ Community Church Surabaya. Shalom, sekali lagi shalom yang sudah join. Tuhan Yesus memberkati, kasih Bapa melimpah dalam kehidupan kita. Saudara bisa mengikuti program Good News Tonight di Grace of Christ Community Church Surabaya melalui YouTube channel GCCC Surabaya, ya, dan juga lewat live Instagram GCCC_Surabaya. Sama-sama kita akan belajar pada malam hari ini tentang firman Tuhan, sumber solusi atas segala hal yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Bahkan saya berani berkata bahwa firman Tuhan adalah sumber kita melihat kelimpahan, kemakmuran di dalam kehidupan kita. Yes. Shalom yang sudah join, shalom cerita di Instagram, shalom Nat Tobing, shalom. Dimanapun saudara berada, saya percaya kita semua selalu ada di dalam anugerah Bapa. Amin, amin, amin. Shalom Sip Kim, shalom. Apa kabar? Sudah banyak yang Natalan minggu-minggu ini? Early Christmas. Sudah Natal di mana aja? Biarlah kita dalam sepanjang bulan ini kita banyak mendengar tentang Yesus Kristus. Dia hadir untuk mengasihi kita. Dia hadir untuk membuktikan bahwa dia Bapa yang sangat-sangat peduli dengan kehidupan kita. Dia hadir dengan sebuah tujuan untuk menyelamatkan dan menembus kita. Itulah anugerah terbesar yang kita terima. The greatest gift. Yes. Delapan lewat 5 menit, kita segera mulai ya program Good News Tonight pada malam hari ini. Shalom Pak Pur. Apa kabar Pak Pur? Kayaknya hujannya rata ya hari ini seluruh Surabaya ya. Sejuk sekali Surabaya. Shalom Ibu Lili yang sudah join lewat YouTube channel GCCC Surabaya. Tuhan Yesus memberkati. Salam buat suami, anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Pak Tino JP ini Pak Palen ini. Banyak sekali namanya Pak Palen. Pak Golu, Tino, Pak Palen. Banyak inisial. alias. Oke. 2 menit lagi.
Shalom, ada Yosua di Instagram, ada Cimul, ada Papa Rock and Roll. Shalom, selamat malam semuanya saudara yang ada di rumah maupun di perjalanan. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Yuk 8:05 kita segera mulai program Good News Tonight pada malam hari ini. Ya. Kita akan mulai dengan grace prayer terlebih dahulu. Baik, mari kita mulai sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus kami telah menerima pendamaian dengan Bapa. Oleh darah salib Kristus kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus. Oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di sorga. Amen. Kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih. Oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di surga. Haleluya. Bapa, kami bersyukur untuk pribadi Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Tuhan Yesus, Engkaulah roti hidup. Tuhan Yesus, Engkaulah terang dunia. Tuhan Yesus, Engkaulah pintu. Tuhan Yesus, Engkaulah gembala yang baik. Tuhan Yesus, Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus, Engkaulah kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus, Engkaulah pokok anggur yang benar. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami telah menjadi ciptaan yang baru, memiliki hidup sampai selama-lamanya. Ya Bapa, datanglah kerajaan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa untuk sepanjang hari ini. Oleh kuasa Roh Kudus, kami telah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Engkau utus. Amen. Hubungan kami dengan Bapa sudah dipulihkan sempurna. Ya. Kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Amen. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu. Kami telah tinggal di dalam-Mu dan Amen. firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Amen. Kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami telah menjadi bait suci-Mu, rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus Kristus. Kami menantikan-Mu. Kami mengucap syukur buat malam hari ini Bapa. Kami tahu Engkau sangat mengasihi kami. Engkau punya Amin, rencana amin, yang amin. indah di dalam kehidupan kami. Kami percaya hari-hari kami ada dalam kemurahan Tuhan. Hari-hari kami ada dalam rencana Tuhan. Hari-hari kami ada di dalam hati Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Engkau membawa kami bukan untuk biasa-biasa, tapi Engkau membawa kami untuk menjadi luar biasa, menyatakan kemuliaan-Mu di dalam seluruh aspek kehidupan kami bagi orang-orang di sekitar kami. Kami siap untuk diberkati. Di dalam nama Yesus, semua berkata, amin, 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 amin. Sekali lagi shalom yang sudah join. Kasih karunia Bapa melimpah dalam kehidupan kita, diberkatilah kita senantiasa. Kita adalah orang-orang hebat, kita adalah orang-orang yang sebenarnya intinya kita adalah orang-orang sebenarnya yang beroleh kasih karunia. Betul, beroleh Kalau kalau kita bisa ada sampai pada hari ini, itu semua cuma semata-mata murni, semua karena kemurahan Tuhan, karena kasih karunia Yes. Tuhan. Ya, malam hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Ya, waktu saya sedang mempersiapkan materi ini, saya sangat diberkati bahwa
ternyata firman Tuhan adalah satu-satunya yang bisa membawa kita kepada keberhasilan. Firman Tuhan adalah satu-satunya jalan yang membawa kita kepada kemakmuran. Amin. Membawa kita kepada hidup yang jauh lebih baik. Ya. Jadi kalau kita bertanya apa kekuatan kita untuk kita bisa menghadapi segala masalah, apa kekuatan kita untuk kita bisa sukses di masa yang akan datang, untuk memiliki kehidupan yang lebih baik, memiliki keuangan yang lebih baik, memiliki hubungan yang lebih baik. Satu-satunya kalau saya belajar ada di dalam firman Tuhan. Amin. Nah, ini akan kita belajar pada malam hari ini. Kita lihat di dalam kitab Lukas ya, Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-3, satu perikop kita baca. Lukas pasalnya yang ke-10 mulai dari ayat 38 hingga Ya. 42. Ya, Ya, mari kita baca bersama-sama. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. ya, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. amen. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, Yes. yang tidak akan diambil daripadanya." Oke, ayat ini adalah sebuah kisah di mana Yesus mengunjungi sebuah keluarga, yaitu keluarga Marta dan Maria. Betul. Saya percaya kita sudah sangat paham jelas detail tentang cerita ini. Iya. Di mana Yesus memuji Maria, padahal pada waktu itu Maria cuma duduk diam mendengarkan Tuhan Yesus. Iya. Tetapi malah Marta sibuk. menegur Betul. Marta karena dia terlalu sibuk bekerja untuk melayani Tuhan Ya. Yesus, untuk bekerja melayani Tuhan Yesus. Namun Yesus dikatakan bahwa di sana bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Ya. Bahkan Yesus berkata, "Marta, Marta, kamu menyibukkan diri dengan begitu banyak perkara," gitu. Ya. Nah, kalau secara manusia, kita akan berpikir bahwa harusnya Marta dong yang dipuji. Yeah. Dia sudah mengerjakan segala sesuatu, dia sudah melakukan segala sesuatu. Malah yang duduk-duduk diam itu malah dikatakan dipuji sama Tuhan. Yeah. Dia telah memilih bagian terbaik kalau mereka diperbandingkan. Dan Betul. ini sesuatu yang kemudian waktu saya merenungkan hal ini, saya melihat di sana sebenarnya inti dari cerita ini sebenarnya menurut saya apa yang saya pahami adalah bahwa ini bukan bagaimana kita kehidupan, bukan tentang bagaimana kita mengerjakan sesuatu buat Tuhan. Ya. Tapi kehidupan adalah dimulai bagaimana kita mau mendengarkan perkataan-perkataannya. Ya. Nah, dulu kita seringkali berpikir bahwa untuk kita berhasil, untuk kita sukses, diberkati secara finansial, diberkati secara ekonomi, untuk hubungan kita baik, kita harus melakukan ini gitu loh, untuk Tuhan. Ya. Ya toh? Agar kita diberkati. Iya, agar kita diberkati. Bahkan ada berkata, barang siapa yang mengurus rumah Tuhan, nanti rumahnya akan diurus sama Tuhan. Iya, Gitu. iya. Akan rumah tangganya akan diurus sama Tuhan. Betul. Barang siapa, kan ada hal-hal seperti itu yang dulu seringkali kita dengar. Tetapi waktu kita melihat di sini, ternyata kok Tuhan lebih memuji Marta yang cuma duduk, diam, mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Ya. Nah itu sebabnya saya mau katakan bahwa begini saudara. Bukan berarti dalam kehidupan kita tidak usah bekerja. Bukan seperti itu. Tetapi memang di dalam kehidupan ini. Untuk apa? Apa kita memulai? Bagaimana kita memulai untuk bekerja itu penting. Bagaimana kita memulai
kita bekerja, berusaha di dalam kehidupan itu penting. Kita memulainya dengan menduduk diam mendengarkan kaki Yesus atau tidak. Karena kalau saya memperhatikan di dalam cerita ini bahwa Maria juga seorang bekerja. Kalau kita lihat dalam kisah-kisah selanjutnya bahwa ternyata Maria adalah dia yang meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang sangat mahal. Dia punya penghasilan juga gitu loh. Dia orang yang bekerja juga. Tetapi ketika ada Yesus, dia memilih untuk mendengarkan Yesus terlebih dahulu. Jadi yang menjadi pilihannya, ya. Yeah. Yang menjadi pilihannya pada saat Jadi, Yesus datang. Dia mengutamakan untuk mendengarkan perkataan Yesus penuh dengan firman, penuh dengan berita, penuh dengan kasih Yesus. Maka kemudian karena dia penuh dengan kasih Yesus, maka dia akan memulai, dia akan bekerja dengan kelimpahan, dengan kelimpahan kasih yang ada di dalam dirinya. Betul. Saya berdoa, saya berharap kita dapat memahami kebenaran ini, saudara. Jadi kalau kayak Maria ini, dia bekerja, menurut saya dia bekerja dari apa yang dia bisa kerjakan, dia mengerjakan. Memang maksud saya Marta. Apa yang dia mau kerjakan, memang dia bisa mengerjakan. Langsung otomatis Langsung, dia kerjakan. begitu lihat ada yang mulanya, dia langsung mengerjakan. Ya. Tetapi Maria berbeda. Ketika ada Yesus, dia ingin penuh dulu untuk dengan kasih Yesus, dengan pengajaran, dengan firman. Betul. Maka baru kemudian setelah misalnya Yesus pergi, kalau dalam cerita ini, baru dia akan bekerja, beraktivitas kembali, dan itu akan hasilnya jauh lebih baik. Sebetulnya kalau saya mempelajari di sini, kalau sebenarnya Marta pun itu Tuhan tidak menyalahkan awalnya. Ya. Tidak ada yang salah dengan pekerjaan yang dilakukan Marta. Dan Tuhan pun tidak menegur dia pertama kali. Betul. Yang protes itu Sampai Marta dia dulu. komplain. Iya. Iya, sampai Jadi si Marta sebenarnya, komplain. jadi mau dibilang lebih bagus mana? Mau duduk diam mendengarkan firman atau yang sibuk melayani? Sebenarnya tidak ada yang Ya. tidak ada yang salah. Semuanya untuk Tuhan, semuanya juga Betul. untuk damai sejahtera kita kan. Kalau kita melakukannya dengan tulus, Ada otomatis yang ada senang damai juga sejahtera, mengerjakan ya kan? itu, ya. Tidak ada masalah. Namun kebanyakan orang yang sudah lebih mengutamakan harus ini dia kerja effortnya lebih keras, Betul. otomatis dia kebanyakan itu protes kalau melihat orang lain yang Betul. kok kamu cuma rest, kok kamu cuma nyantai, kok kamu cuma istirahat. Bahkan di sini Marta dikatakan bilang, Tuhan, tidakkah engkau peduli? Dia yang ngomong Iya, sama Tuhan, betul. Tuhan masa kamu gak ngerti sih? Saudaraku loh cuman duduk diam sedangkan membiarkan Iya. aku melayani. Jadi Melakukan segala sesuatu. kasarannya ya kalau saya bilang seperti semacam cari perhatian juga, ya kan? Iya kan? Aku nih loh melayani seorang diri, Iya. dia kok nggak ngerjakan. Jadi sebetulnya kalau dia ngerjakan aja tanpa dia memperkarakan ini kepada Tuhan, Tidak ya akan ditegur. tidak akan ditegur, Cuma tidak ada gini, masalah juga. Cuma saya gitu. tapi saya juga akhirnya memahami itu seperti ini. Karena dia bekerjanya tertuntut, Iya. mau tidak mau dia pasti akan Otomatis, menuntut. betul. Itu buahnya. Jadi di dalam kehidupan ini kalau kita bekerja bukan bekerja maksudnya. Ketika apa yang kita terima, misalnya tuntutan. Jadi kita melayani Yesus sebagai sebuah tuntutan. Iya. Ujung-ujungnya kita akan Ujungnya menuntut kita juga. akan menuntut juga. Kita akan protes, menuntut orang lain kenapa dia tidak, kenapa dia begini. Ada sebuah sikap untuk membanding-bandingkan gitu loh. Betul. Akibatnya bukannya melayani memberikan damai sejahtera, tapi melayani justru kembali membuat tuntutan-tuntutan, Iya. membuat kita tidak tenang, protes Membandingkan gitu dan loh. sebagainya. Karena Tuhan itu kan melihat hati. Iya, betul. Tuhan itu melihat hati paling dalam. Seperti Maria. Ya Maria memilih untuk lebih mendengarkan, dia sudah pilih yang terbaik gitu. Betul. Dia pilih yang terbaik adalah mendengarkan Tuhan dulu. Saya percaya namanya orang bertamu ya. Sekarang kalau kita bayangkan aja namanya orang bertamu, Tuhan dan rombongannya banyak ya bertamu. Dia lebih seneng dengerin dulu nih Tuhan ngobrol apa, Iya. punya pengalaman apa, cerita-cerita apa, firmannya apa. Lalu nanti kalau mungkin namanya orang bertamu kan nggak langsung pulang. Mungkin nyantai-nyantai baru dia juga ikut beres-beres. Tapi apa, saya belajar apa begini saya juga. gitu. Saya belajar bahwa dari kisah ini, ketika untuk memulai sesuatu, bekerja mengerjakan sesuatu,
baiknya seperti Maria. Sebabnya Yesus berkata, Iya. dia telah memilih bagian Mengambil yang waktu terbaik. terlebih Mempunyai dahulu. waktu untuk penuh dengan firman. Betul. Penuh dengan firman terlebih dahulu. Waktu kita penuh dengan firman, penuh dengan Yesus, penuh dengan kasih Yesus, penuh dengan Injil, kabar baik. Ya. Maka ketika kita mengerjakan sesuatu, di dalamnya tidak ada tuntutan. Betul. Kita bekerja berdasarkan kelimpahan. Bekerja berdasarkan kelimpahan yang kita terima. Betul. Itulah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Itulah yang sebenarnya kita harus pahami di dalam kehidupan ini, bahwa ya, kita melakukan segala sesuatu itu berdasarkan kekuatan kita Ya. atau berdasarkan kekuatan firman Ya. yang kita terima, yang kita konsumsi, yang kita nikmati setiap hari. Betul. Karena begini, saya belajar. Kenapa tadi saya berani berkata bahwa untuk segala sesuatu, untuk berbicara yang namanya kelimpahan, untuk berbicara yang namanya keberhasilan, untuk berbicara yang namanya sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan ini, untuk keuangan yang lebih baik, untuk kehidupan yang lebih baik, ya, itu sumbernya adalah firman. Kenapa? Karena begini, kalau kita belajar di dalam kitab Yohanes ya, kitab Yohanes pasalnya yang pertama, firman Tuhan, ayatnya yang pertama, Yohanes 1 ayatnya yang pertama dikatakan begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Bapa, dan firman itu adalah Bapa, adalah Tuhan, adalah Elohim itu sendiri. Nah, di ayatnya yang ketiga dikatakan begini, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ya. Dia itu adalah firman. Ya, firman itu. Iya, Dia itu adalah firman. Jadi segala sesuatu dijadikan oleh firman itu. Amin. Dan Amin. tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Amin. Jadi tanpa firman, tidak ada yang jadi Betul. dikerjakan. Ya. Paham ya maksudnya ini? Nah, Ya. jadi begini, ketika kita dalam kehidupan, kita penuh dengan firman, kita penuh dengan Injil, kita penuh dengan kabar baik, maka dikatakan begini, maka apa yang kita kerjakan pasti berhasil. Amin. Apa yang kita kerjakan itu Betul. pasti berhasil. Kenapa? Karena firman itulah yang menjadikan itu berhasil. Ya. Bahkan dikatakan di ayatnya yang pertama, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Bapa, dan firman itu adalah Bapa sendiri. Jadi firman itu sebenarnya yang kita terima, kita sedang memberi diri kita itu untuk apa namanya? Kalau kayak sebuah apa namanya? Sebuah tentara, sebuah militer, itu mereka sedang mengumpulkan apa namanya? Amunisi, peluru dan lain sebagainya gitu loh. Punya amunisi yang sangat-sangat banyak. Siap gitu ya. Siap dengan segala perlengkapan, segala persediaan yang mereka butuhkan untuk kebutuhan berperang misalnya. Iya. Nah, bayangkan kalau seorang tentara pergi berperang tanpa amunisi. Dia mau nembak sana peluru kosong, peluru hampa, tidak ada hasilnya. Dia malah akan diserang dengan balik. Tapi kalau orang punya amunisi yang banyak, dia tinggal arahkan senapannya, terus pasti jadi. Itulah gambaran dari firman. Kita yang penuh dengan firman, penuh dengan Injil kasih karunia Kristus, maka kita pasti bisa mengerjakan segala sesuatu. Dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Kalau kita baca dalam kitab Kejadian, pasalnya yang pertama, ayat yang pertama, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, dari bahasa Ibrani, bara, yang artinya dari tidak ada menjadi ada. Ya. Itu kan jadi karena firman. Betul. Bayangkan kalau kita punya firman di dalam kehidupan ini, yang tidak ada bisa menjadi ada. Amin. Itu kuasa, kekuatan dari firman Kristus. Betul. Makanya kenapa penting sekali kita mendengarkan Injil, mendengarkan firman di dalam kehidupan kita setiap hari. Itu sebabnya kita di Grace of Christ Community Church Surabaya setiap hari ya, kita sebagai sebuah komunitas dan pelayanan, salah satu pelayanan yang ada di GCC Surabaya ini adalah setiap hari kami memberitakan firman
Ada good news tonight, ada good news devotion today, terus kemudian ada ayat-ayat juga. Tujuannya apa? Supaya setiap kita yang menerima firman, itu kita punya amunisi yang banyak di dalam kehidupan Supaya kita. kita lebih banyak Yes. menerima firman daripada berita-berita di luar sana. Betul. Karena apalagi kondisi saat ini itu kita mau lihat berita, mau lihat TV, nggak usah berita, nggak usah TV, WhatsApp saja, WhatsApp kita saja sudah banyak berita Benar. yang mengerikan, mengkhawatirkan dan menggetarkan hati gitu. Betul. Jika kita prosentasenya mungkin lebih banyak terisi daripada yang di luar firman Tuhan, itu akan dapat membuat kita goyah, gentar, tidak percaya dan Ya, sebagainya. maksudnya begini, kalau firman itu adalah peluru yang asli, peluru yang beneran. Sedangkan berita-berita di luar peluru hampa, peluru kaset, Kosong. peluru kosong. Itu akan sangat berbeda ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi tantangan. Dan firman Tuhan sangat jelas berkata, firman itulah yang menjadikan dan tidak ada menjadi ada. Bahkan dikatakan, sekali lagi saya bacakan ya, dan tanpa dia, tanpa firman itu, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi ketika kita berkreasi, menciptakan sesuatu, mengerjakan sesuatu, tanpa punya misi diri dengan firman, maka tidak bisa akan jadi. Itu sebabnya saya belajar, saya melihat ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang sukses dalam kehidupan ini, dalam berbisnis, dalam berkarir, karena mereka punya firman di dalam hati. Amin. Firman itu akan benar-benar nyata pada saat kita kebanyakan tuh mengalami sesuatu masalah. Jadi itu Roh Kudus kan ada di dalam hati, otomatis itu akan Terimplementasi. berbicara. Kalau kita lebih banyak mendengarkan firman Kristus ya, iman Amin. timbul dari pendengaran akan firman Kristus Ya. ya. Itu seringkali kita sampaikan ya. Iman itu muncul dari pendengaran akan firman Kristus. Di dalam Roma 1 juga dikatakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Karena Injil itu kekuatan Betul. yang menyelamatkan. Di Amin. dalamnya nyata kebenaran yang bertolak dari iman memimpin pada iman. Ya. Dan ada tertulis orang benar hidupnya oleh iman. Jadi iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Amin. Jadi kalau kita konsumsi banyak firman Kristus, walaupun kadang-kadang kita tidak mengerti, tapi kita Iya, lebih benar. bersekutu, kita baca saja pagi, kita meluangkan waktu Kita dengan terima. firman, otomatis mungkin sepertinya biasa saja kita baca, kita juga nggak ngerti. Yes. Tapi nanti pada saat kita ngalamin masalah, pada saat ada hal-hal yang tidak kita harapkan, Iya. pada saat kita sempat tenang dan kita merenung, itu akan berbicara dan iman itu Amin. akan muncul. Amin. Amin. Itu sangat terasa sekali biasanya tuh pada saat kita ngalamin masalah. Ya. Mungkin ya, saya pun sebagai ibu rumah tangga juga mungkin ada saudara yang karyawan atau sibuk. Mungkin pagi hari gitu ya, bangun tidur langsung aktivitas, langsung sebagainya, sampai malam tidur lagi. Mungkin rasanya nggak sempet, nggak ada sempat, waktu betul. ya kan, Iya. tidak ada waktu, tidak sempat gitu saudara. Tapi maksudnya gini, orang yang merasa bahwa tidak sempat, saudara percayalah bahwa melakukan segala sesuatu tanpa kita sempatkan waktu untuk ambil waktu mendengar firman Tuhan atau merenungkan Ya. atau mengambil waktu dengan Tuhan, kita bekerja seperti memotong pohon itu. Ya. Memang banyak yang mau dipotong, tumpul gitu loh saudara. Tapi kalau misalnya, ini hanya ilustrasi ya, kalau kita sempatkan ambil waktu sebentar untuk kita dengan Tuhan, kita dengar Ya. firman Tuhan, itu seakan kita tuh sedang mengasah kapak Amen. kita gitu loh. Jadi sepertinya pohon yang mau ditebang itu sama banyaknya, Ya. 100 pohon sama dengan yang lain. Yang lain bangun pagi-pagi berusaha nebang pohon. Tapi yang ini mengeluangkan waktu seperti Maria tadi, dia Betul. asah dulu kapaknya. Jadi 10 menit dengan Tuhan, setengah jam dengan Tuhan, dia enjoy, hatinya limpah. Kelihatannya tidak ada yang tertebang, kelihatannya tidak berbuat apa-apa. belum action nih. Iya. Kalau orang Surabaya bilang dipur dulu nih, dikasih waktu tenggang gitu. Tapi begitu bangkit untuk bekerja, siap action bekerja menghadapi dunia luar, itu Yes. tebangannya itu otomatis bet lebih cepat gitu. Lebih Karena cepat. tajam. Karena Karena percayalah mata kapaknya itu tajam. Tuhan itu Amin.
very powerful Jadi ya. seperti itu. Firman Itu Tuhan. sebabnya mengapa penting sekali kita menerima firman, mendengarkan Injil, kabar baik setiap hari. Ya, Karena di sisi lain seperti dikatakan tadi bahwa kita sedang mengasah apa kita. Nah, apa hubungannya firman dengan keberhasilan? Apa hubungannya firman atau hikmat dengan kelimpahan? Nah, saya lihat di dalam 2 Tawarik 1 ayatnya yang ke-10 ya. 2 Tawarik 1 ayatnya yang ke-10. Ini membuat saya memahami ini kisah di mana Salomo berdoa kepada Tuhan meminta hikmat. 2 Tawarik 1 Ya, ayat ini, yang ke-10. Saya jelaskan dulu, ini adalah membuat saya memahami. Kalau orang punya hikmat, orang punya firman, maka dia akan pasti punya kelimpahan di dalam kehidupannya. Baik secara finansial, baik dalam pekerjaan. Nah, saya baca ya di ayatnya yang ke-10, firman Tuhan berkata begini. Dari ayat yang ke-8, berkatalah Salomo kepada Bapa, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku, yang telah mengangkat aku menjadikan raja menggantikan dia. Maka sekarang ya Tuhan Bapa, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku, sebab engkau telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Ayat yang ke-10, ini permintaan Salomo. Berilah kepadaku sekarang hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Yes. Jadi apa yang diminta Salomo adalah dia minta hikmat dan pengertian. Lihat ayatnya yang ke 10 dikatakan, ayat 11. Berfirmanlah Bapa kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini, engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tapi sebaliknya yang diminta apa? Kebijaksanaan dan pengertian, hikmat dan pengertian. Untuk menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Ya. Membuat Salomo menjadi raja. Maka dikatakan, kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku memberikan kepadamu kekayaan, harta benda, kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Artinya begini, Salomo yang dia minta cuma hikmat. Yes. Hikmat itu kita dapat dari mana? Dari firman kalau masa kita sekarang Betul. di bawah perjanjian baru. Betul. Kalau mereka kan waktu itu ya Tuhan tuntun guidance langsung dengan Tuhan, ya kan? Kalau kita di masa perjanjian baru ini, kita dapatnya itu dari kita membaca firman Tuhan. Kita bisa mendapatkan hikmat. Ya. Salomo Tuhan yang sumber diminta, hikmat. Salomo hanya meminta hikmat dan pengertian. Bahkan Bapak sendiri berkata, kamu tidak meminta kekayaan, tidak minta ini. Tapi apa yang Bapak berikan? Bapak memberikan apa yang dia minta, hikmat dan pengertian, plus kekayaan. Memberikan juga Kekayaan, kemuliaan. Artinya begini, hikmat dan pengertian, kalau kita terima, itu akan diikuti dengan kekayaan dan kemuliaan di dalam kehidupan ini. Betul. Karena begini, orang punya kekayaan tanpa hikmat, itu namanya bunuh diri. Ya. Dia akan kekayaan seberapapun yang masuk di dalam kehidupannya, dalam keuangannya misalnya, kalau dia tidak punya hikmat mengelolanya dengan baik, akan habis percuma, hilang percuma. Bahkan mungkin menyebabkan dia jatuh di dalam dosa. Tetapi jika seseorang punya hikmat, dia punya hikmat dari Tuhan, Bapa memberikan dia hikmat, maka Bapa tidak akan ragu-ragu memberikan kekayaan. Karena kenapa? Karena dengan hikmat dari Bapa itu, akan Bapa percaya bahwa dia bisa mengelola berapapun kekayaan yang dipercayakan kepada dia. Itu sebabnya kita belajar untuk memahami pada malam hari ini betapa penting kita menerima firman Tuhan. Firman Tuhan adalah satu solusi untuk semua masalah kehidupan kita. Amen. Satu solusi kalau ingin hidup berkelimpahan, kalau ingin hidup diberkat, hidup sehat, hidup melihat kemuliaan yang Bapa berikan dalam kehidupan kita. Ya, Mulailah keberhasilan. seperti Maria, memilih bagian yang terbaik, penuh dengan firman. Dan dikatakan dalam 1 Yohanes, kita kembali dalam 1 Yohanes tadi ya. 1 Yohanes pasalnya, Yohanes pasalnya yang ke-1, bukan 1 Yohanes. Yohanes pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-14 dikatakan begini.
Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan Amen. firman itu adalah pribadi Yesus Yesus Kristus sendiri. Itu sebabnya kenapa setiap kali kita mendengarkan berita tentang Yesus, kita penuh dengan firman. Di bawah matahari ini, kita akan mendengar dua berita. Yang pertama, berita tentang Yesus Kristus dan kasih karunia-Nya yang besar. Atau yang kedua, berita tentang hukum Taurat. Harus menuntut begini. Seperti Marta dan Maria. Marta, saya percaya dia mendengar banyak tuntutan mungkin. Sehingga dia membuat dirinya mengharuskan melakukan begini. Tapi Maria, dia lebih memilih untuk mendengarkan Yesus. Nah, firman yang kita terima itu sebenarnya adalah pribadi Yesus yang mau berkarya di dalam kehidupan kita. Jadi waktu kita mendengarkan berita, saya mau berkata melalui pada kesempatan malam hari ini, pilihlah untuk mendengarkan Injil kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan ayat 14 tadi, firman telah menjadi manusia, diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman yang benar, yang perlu kita konsumsi adalah firman kasih karunia. Injil tentang Yesus Kristus. Bagaimana dia yang sudah menyelesaikan segala sesuatunya bagi kita. Di dalam kitab Yeremia kalau tidak salah ya, firman yang keluar dari mulut Bapa tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan segala sesuatunya yang terbaik, berhasil dan pasti. Sebabnya saya memotivasi di penghujung tahun 2020 ini, penuhi diri kita dengan firman. Karena waktu kita penuh dengan firman, kita dapat melakukan perkara-perkara ajaib. Seperti tentara tadi, dia punya begitu banyak amunisi. Dia tinggal dor. Dia tidak takut akan kekurangan lagi. Karena kenapa? Dia punya banyak persediaan di dalam kehidupan. Sebenarnya dor itu apa sih? Ini berbicara tentang perkataan. Nanti kapan-kapan kita bahas firman yang diperkatakan. Ya. Tinggal diperkatakan. Apa yang kita katakan di hadapan Tuhan, itu yang Tuhan kerjakan. Apa yang kita katakan? Firman itu. Janji-janji itu. Itu sebabnya setiap kali kita berdoa grace prayer ya. Grace prayer ini adalah penuh dengan firman Tuhan. Kita memperkatakan. Dan itulah yang Bapak kerjakan di dalam kehidupan kita. Kalau di dalam dunia kita sering dengar, lakukan yang terbaik, maka kamu akan menerima yang terbaik. Atau berilah yang terbaik, nanti kamu akan menerima yang terbaik. Tapi di dalam Yesus, terimalah terlebih dahulu. Terimalah dulu yang Kasih terbaik. Yesus. Amen. Terimalah yang terbaik, Terima itu menjadi yang utama. Terima pengampunannya, terima kasihnya, terima kita sudah dibenarkan. Terima firman-Nya, terima kasih karunia-Nya, terima kebenarannya. Kita adalah kebenaran Bapa di dalam Yesus Kristus. Terima terlebih dahulu. Jadi, kita akan melakukan banyak hal. Jadi kalau di dunia menuntut kita untuk memberi, tapi kalau di dalam Kristus, Tuhan terima sebanyak-banyaknya. Dan itu Itu terbukti. Di antara Marta dan Maria, siapa yang memberi paling banyak buat Yesus? Saya melihat Maria. Minyak orang yang narwastu, sudah menerima yang terbaik, dia akan memberi yang minyak terbaik. narwastu yang harganya mahal sekali, dia tumpahkan untuk mengurapi kaki Yesus. Saya melihat bahwa orang yang banyak menerima dari Yesus, hidupnya pasti akan menjadi berkat, menjadi terang dimanapun dia berada. Terlebih lagi untuk mempermuliakan. Betul, itu juga yang disampaikan Rasul, menerima dengan cuma-cuma, Yes. maka juga akan dapat memberi dengan Perkataan Tuhan Yesus, kalau kamu menerima dengan cuma-cuma, maka lakukanlah dengan. Itulah yang sedang kita hari-hari kita akan ini memberi dengan cuma-cuma. kita rasakan. Kita sudah menerima banyak dari Yesus. Mari kita belajar memberi juga banyak dari Yesus Kristus. Mari kita menerima tubuh dan darah Kristus. Ini adalah bukti bahwa kita sudah menerima yang terbaik, Amen. yang Bapa sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita angkat tubuh Tuhan Yesus Kristus.
Bapa, kami bersyukur oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan oleh darah Tuhan Yesus Kristus, kami beroleh penebusan kekal dan segala dosa kami telah diampuni. Amin. Oleh anugerah karya salib Kristus, kami telah dibenarkan, kami telah disucikan, kami telah menerima kemuliaan dan disempurnakan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, kami telah menjadi sembuh, bebas dari segala kutuk. Kami telah diberkati dan hidup dalam segala kelimpahan. Amin, amin. Kami telah dipenuhi Roh Kudus. Kami sekarang hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus, mempunyai hidup yang kekal dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di kayu salib Engkau berkata, tetelestai, kami percaya semua sudah selesai. Amin, amin, amin. Inilah kehendak Bapa. Oleh anugerah karya salib Kristus, kami mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Menerima pendamaian dan keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat tubuh-Mu. Kami terima, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kami terima di dalam nama Yesus. Mari angkat darah Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur oleh darah Tuhan Yesus Kristus yang ditumpahkan di kayu salib. Kami telah menerima perjanjian baru dan kekal. Di dalam darah Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima pengampunan dosa dan penebusan kekal. Kami telah menerima pendamaian dan jaminan keselamatan kekal. Kami telah menerima perlindungan dan memiliki hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran untuk hidup dan berkuasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menerima kemuliaan menjadi ciptaan yang baru, menjadi satu dengan Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menjadi satu tubuh Kristus yang esa untuk menyambut Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kami menjadi mempelai Tuhan Yesus Kristus yang kudus, tidak bercacat celah untuk pesta perkawinan anak domba, memerintah dalam kerajaan 1000 tahun dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih. Oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami hidup dalam kasih sampai selama-lamanya. Yang mengucap syukur buat darah-Mu Tuhan yang sudah tercurah bagi kami. Perjanjian baru yang kekal. Kehidupan-Mu, kasih-Mu yang Kau buktikan lewat darah. Kami terima di dalam nama Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, kami terima dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu malam hari ini Tuhan. Biarlah apapun yang menjadi kesibukan kami setiap hari, kami mau Tuhan mengambil bagian untuk seperti Maria Tuhan. Kami mau terima firman-Mu, kami mau dekat dengan Engkau, kami mau terima penuh dengan hadirat-Mu, penuh dengan kasih-Mu, limpah dengan segala yang daripada-Mu. Karena kami tahu dengan kami menerima semua yang terbaik yang telah Kau sediakan bagi kami. Itu yang menjadi kekuatan. Itu yang menjadikan kami, memberikan kami damai sejahtera. Yang memberikan kami hikmat untuk kami menjalani hari-hari kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap firman yang telah kami dengar sampai hari ini. Itu terus tertanam di dalam hati kami Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus Engkau di dalam hati kami. Engkau yang akan menyingkapkannya, mengatakannya pada saat kami mengalami hal-hal yang sulit Tuhan. Kami percaya kami akan terus kuat karena firman-Mu itu penuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, aku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, dengan kuasa firman yang ada di dalam kehidupan kami.
Apapun yang kami katakan di dalam nama Yesus itu pasti menjadi kenyataan. Amin. Rumah tangga kami diberkati. Amin. Usaha pekerjaan kami diberkati. Amin. Ada kelimpahan, ada kemakmuran Tuhan di dalam nama Yesus. Aku berdoa di dalam nama Yesus setiap hubungan kami diberkati Tuhan. Amin. Penuh damai sejahtera, penuh dengan sukacita. Anak-anak kami dalam studi mereka, dalam pertumbuhan mereka diberkati Tuhan. Amin. Kemurahan Tuhan menyertai mereka. Berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Segala hal yang kami kerjakan dibuat Bapa berhasil. Amin. Karena Amin. Amin. kami adalah anak-anak yang hidup di dalam kasih karunia Bapa. Apa yang dikerjakan oleh tangan kami, apa yang kami pikirkan, segala rencana kami diberkati Tuhan. Dan kami menjalani kehidupan dengan hikmat, dengan kekuatan yang melimpah, yang Bapa sediakan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami membuka tangan kami, mengadahkan wajah kami, menerima rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita, berkat berkelimpahan, terlebih lagi menerima banyak firman Tuhan, Amin. banyak Injil, banyak kasih Bapa yang Yes. Kau curahkan dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menjalani hari-hari hidup kami dengan semangat berkemenangan. Amin. Karena kami tahu kami telah dipenuhi dengan kasih dan berkat. Kami terima di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saya teringat ada sebuah ilustrasi bahwa ketika ada satu kolam, isinya cuma diisi dengan ikan mas saja. Diisi dengan ikan mas saja. Maka siapapun yang akan memancing di situ, yang keluar pasti ikan mas. Yang keluar pasti ikan mas. Begitu jika ada kolam lain, jika diisi dengan ikan lele saja, siapapun yang akan memancing di situ akan keluar. Yang keluar hanya ikan lele. Demikian juga kehidupan kita seperti bejana. Kalau kita mengisinya dengan firman. Apapun yang terjadi di sekeliling kita. Ada orang memancing-mancing untuk berbuat jahat. Ada orang berusaha menjatuhkan kita. Ada orang memfitnah kita. Yang keluar hanya firman. Tapi kalau kita mengisi pikiran kita dengan sesuatu yang negatif, sesuatu yang buruk, sesuatu yang ngaco, misalnya seperti itu. Ketika ada sesuatu, ada goncangan terjadi, yang keluar apa? Sesuatu yang buruk juga. Itu sebabnya seperti Maria, dia memilih bagian yang terbaik. Kita juga mau belajar, kita memilih bagian yang terbaik, yaitu apa? Menerima firman-Nya. Ingat, firman yang kita terima adalah Injil Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah kita senantiasa. Sampai jumpa hari Sabtu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.